Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang materi pada bab 2, yakni pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Pada bagian A, dapat kita lihat definisi teks eksposisi, ciri teks eksposisi, dan jenis teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Ada juga pendapat Goriskeraf yang menyatakan eksposisi atau pemaparan merupakan salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Selanjutnya, adapun ciri teks eksposisi yakni A. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. B. Gaya penulisan informatif. C. Teks memuat fakta. Selanjutnya, jenis teks dapat dibagi atas eksposisi definisi, eksposisi analisis, eksposisi klasifikasi, eksposisi identifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan, eksposisi ilustrasi. Pada bagian B, membahas identifikasi teks eksposisi, yakni identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Di sini kita bisa lihat penjelasan dari jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Yang kedua, teks eksposisi proses. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Nah, di sini bisa kamu lihat penjelasannya masing-masing ya. Yang keempat, teks eksposisi laporan. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Dan yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Penjelasannya juga dapat kamu lihat masing-masing ya, anak ibu. Yang ketujuh, teks eksposisi berita. Yang kedelapan, teks eksposisi analisis. Penjelasannya masing-masing dapat kamu lihat pada poin tersebut ya. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Di sini bisa kita lihat apa pengertian fakta dan opini. Mungkin anak-anak ibu sudah memahami apa itu fakta dan opini. Fakta dan opini memiliki perbedaan. Di sini bisa kamu lihat juga dan pahami ciri-ciri atau penanda suatu fakta. Suatu opini juga memiliki ciri-ciri atau penanda seperti yang kamu lihat pada tampilan ini ya. Ada juga contoh kalimat fakta dan opini yang bisa kamu bandingkan. Berikut ini ada contoh fakta dan opini dalam bentuk artikel pendidikan. Bisa kamu lihat dan perhatikan teks berikut yang merupakan fakta terdapat pada bagian atas atau yang pertama, sedangkan opini pada bagian bawah atau kedua. Dari kedua teks tersebut terlihat perbedaannya. Jika fakta lebih cenderung kepada data-data yang dikumpulkan ataupun meliputi contoh-contoh. Jika opini lebih cenderung kepada pendapat salah satu orang atau sekelompok orang.
Dalam teks kedua, yakni opini, ditandai pada baris pertama dengan adanya pendapat dari Menteri Pendidikan RI. Apakah kamu sudah mulai memahami fakta dan opini? Berikut ini juga Ibu berikan contoh kalimat fakta dan opini dalam satu paragraf agar kamu lebih paham ya. Perhatikan kedua jenis pernyataan yang diberikan pewarna di atas. Apakah kamu bisa membedakan antara pernyataan fakta dengan pernyataan opini? Di sini terlihat jelas pewarna pertama atau terletak di awal merupakan fakta, sedangkan pewarna kedua atau terletak di akhir merupakan opini. Ibu harap kamu sudah paham ya. Berikut ini adalah contoh teks eksposisi dalam beberapa paragraf. Kamu bisa melihat dan memperhatikan wacana tersebut, serta kamu dapat melatih kemampuan kamu dalam menentukan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Dari contoh-contoh yang Ibu berikan, semoga bermanfaat dan kamu lebih paham lagi mengenai teks eksposisi. Sampai di sini pertemuan pembelajaran daring kita. Semoga menyenangkan buat kamu ya.